Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi menarik, aktual, dan penuh analisis mendalam seputar dunia olahraga, sepak bola, serta isu-isu penting lainnya yang jarang dibahas secara detail. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kabar besar yang datang dari kancah sepak bola Asia, khususnya menyangkut perjalanan timnas Malaysia dalam kualifikasi menuju Piala Asia ke-2027. Kabar ini bisa dibilang sebagai sebuah durian runtuh yang benar-benar menguntungkan Malaysia. Mengapa bisa disebut demikian? Karena lawan pertama yang harus mereka hadapi dalam putaran ketiga, yaitu Nepal, tengah dilanda krisis hebat di dalam negeri hingga nyaris menghancurkan negara tersebut. Kondisi yang tidak stabil itu memaksa FC untuk turun tangan dan membuat keputusan penting mengenai lokasi pertandingan. Situasi ini tentu membuka peluang emas bagi skuad Harimau Malaysia untuk semakin dekat dengan tiket ke Piala Asia ke-2027. Mari kita kupas tuntas ceritanya, mulai dari situasi terkini di Nepal, bagaimana FC menanggapi kondisi tersebut, serta apa keuntungan besar yang bisa dipetik Malaysia dari keadaan yang ironis ini. Pastikan tonton sampai habis karena di bagian akhir kita juga akan membahas prediksi peluang Malaysia melangkah ke turnamen bergengsi tersebut. Situasi pelik di Nepal menjadi awal dari cerita ini. Negara di kawasan Asia Selatan itu beberapa waktu terakhir tengah dilanda kerusuhan besar. Kerusuhan ini disebut-sebut pecah pada hari Senin dan hingga kini belum benar-benar mereda. Menurut laporan media lokal, setidaknya ada 20 remaja yang menjadi korban jiwa dan sekitar 350 orang lainnya terluka akibat bentrokan yang terus berlanjut. Situasi semakin mencekam ketika pemerintah Nepal terpaksa memberlakukan jam malam yang diperpanjang di ibu kota Kathmandu. Tidak hanya itu, bandara internasional juga harus ditutup sementara demi menghindari potensi kerusuhan yang lebih parah. Kondisi ini membuat mobilitas terhenti dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Keadaan semakin tidak terkendali karena pihak militer Nepal ikut turun tangan melakukan pembatasan. Pemerintah mencoba meredam situasi, namun kerusuhan semakin meluas. Banyak yang menyebut kondisi ini sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas negara Nepal dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan, sebagian analis politik menyebut Nepal kini berada di ambang kehancuran sebagai negara jika kondisi ini tidak segera diatasi. Inilah latar belakang yang kemudian menarik perhatian FC, Konfederasi Sepak Bola Asia, sebagai otoritas tertinggi penyelenggaraan kompetisi di kawasan tersebut. Seperti diketahui, jadwal pertandingan antara Nepal dan Malaysia dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 seharusnya digelar pada tanggal 18 November tahun 2025. Lokasi awal yang sudah ditetapkan adalah di Stadion Dasyarat, Kathmandu, ibu kota Nepal. Stadion berkapasitas sekitar 18.000 penonton itu memang sering digunakan sebagai markas utama timnas Nepal. Namun, rencana ini langsung terguncang akibat situasi darurat di negara tersebut. FC tentu tidak bisa tinggal diam melihat potensi bahaya besar yang bisa mengancam keselamatan pemain, ofisial, bahkan para supporter. Sekjen FC, Datuk Seri Windsor Paul, yang kebetulan juga berasal dari Malaysia, menyampaikan pernyataan tegas bahwa faktor keselamatan menjadi prioritas utama. Menurutnya, Stadion Dasyarat yang diajukan Nepal memang belum mendapat persetujuan final dari FC. Dengan kondisi keamanan yang semakin memburuk, opsi memindahkan pertandingan ke lokasi alternatif langsung muncul ke permukaan. Dan menariknya, salah satu opsi utama yang dipertimbangkan adalah Malaysia sendiri. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kabar yang sangat menguntungkan skuad Harimau Malaysia. Datuk Seri Windsor Paul dengan gamblang mengatakan, itulah rencananya. Ketika ditanya soal kemungkinan pemindahan venue pertandingan ke Malaysia. Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap menunggu konfirmasi resmi FC setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Namun sinyal yang muncul sudah sangat jelas. Peluang besar bagi Malaysia untuk kembali menjamu Nepal di kandang sendiri semakin nyata. Di sisi lain, Ketua Komite FA Malaysia, Datuk Seri Rosmadi Ismail, juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan FC. Ia mengatakan, kami harus menunggu tanggapan atau keputusan FC, sembari memastikan bahwa segala persiapan bisa dilakukan jika benar venue dipindahkan ke Malaysia. Pernyataan ini menunjukkan kesiapan Malaysia menyambut kemungkinan besar yang akan sangat menguntungkan mereka.
Mari kita lihat dari sisi teknis. Malaysia sebelumnya sudah bertemu dengan Nepal pada babak awal kualifikasi, tepatnya pada Maret lalu. Jika kita berbicara tentang keuntungan, maka jelas situasi ini ibarat durian runtuh bagi Malaysia. Biasanya, dalam kualifikasi internasional, pertandingan tandang selalu menjadi tantangan besar. Faktor perjalanan, perbedaan cuaca, kondisi lapangan, bahkan tekanan supporter lawan seringkali membuat tim tamu kesulitan tampil maksimal. Namun, Malaysia kini berpeluang besar untuk melewati satu laga tandang tanpa benar-benar harus meninggalkan rumah. Sebuah keuntungan besar yang mungkin hanya datang sekali dalam perjalanan kualifikasi. Bagi Malaysia, lolos ke Piala Asia 2027 adalah sebuah target yang realistis sekaligus prestisius. Setelah berhasil tampil di edisi 2023, tentu harapan besar ada pada skuad asuhan Peter Klamovski ini untuk terus konsisten di level Asia. Keberhasilan lolos juga akan memperkuat reputasi sepak bola Malaysia yang selama ini sering dipandang sebelah mata di kawasan Asia Tenggara. Dan jika tiket itu bisa diamankan lebih cepat karena keuntungan bermain di kandang, tentu itu menjadi sebuah motivasi tambahan bagi seluruh tim. Namun, di balik keuntungan ini, ada ironi besar yang tidak bisa diabaikan. Krisis di Nepal adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang menyedihkan. Banyak korban berjatuhan, kehidupan masyarakat terguncang, dan stabilitas negara terancam runtuh. Dalam kondisi seperti ini, sepak bola memang harus menyesuaikan diri. AFC dan seluruh pihak terkait tentu berharap situasi bisa segera pulih sehingga Nepal bisa kembali normal. Tetapi untuk sementara, keselamatan harus diutamakan. Dan kebetulan, kondisi ini memberikan jalan pintas bagi Malaysia untuk meraih keuntungan di arena kualifikasi. Jika kita coba menganalisis peluang Malaysia secara lebih mendalam, maka laga melawan Nepal bisa menjadi salah satu kunci penting. Jika berhasil menang di kandang sendiri lagi, Malaysia akan mengumpulkan poin berharga yang memperbesar peluang mereka lolos lebih cepat. Dengan lawan lain yang relatif lebih berat di grup, kemenangan atas Nepal adalah harga mati. Dan kesempatan untuk menjamu 2 kali berturut-turut jelas menjadi bonus besar. Dari sisi persiapan tim, pelatih Peter Klamovski tentu akan diuntungkan. Ia tidak perlu repot mengatur jadwal perjalanan jauh ke Nepal. Para pemain bisa tetap fokus berlatih di fasilitas terbaik yang ada di Malaysia. Selain itu, kondisi fisik pemain akan lebih terjaga karena minimnya perjalanan panjang. Dukungan penuh dari supporter di stadion juga akan menjadi faktor tambahan yang membuat para pemain semakin percaya diri. Sementara itu, bagi Nepal, kondisi ini jelas sebuah kerugian besar. Bermain di kandang sendiri seharusnya menjadi kesempatan mereka untuk menekan Malaysia dan meraih poin. Namun situasi darurat di dalam negeri membuat mereka harus kehilangan hak tersebut. Bahkan bisa dibilang, Nepal harus datang sebagai tim tamu 2 kali dalam satu putaran, sesuatu yang tentu sangat tidak ideal. Dengan skuad yang kualitasnya masih di bawah Malaysia, peluang Nepal untuk mencuri poin pun semakin kecil. Bisa kita bayangkan, jika Malaysia berhasil memanfaatkan situasi ini dan meraih kemenangan, langkah menuju Piala Asia 2027 akan semakin mulus. Mereka bisa fokus menghadapi lawan-lawan lain dengan rasa percaya diri yang tinggi. Target untuk lolos bukan hanya realistis, tetapi juga semakin dekat dengan kenyataan. Dan semua ini berawal dari sebuah kejadian yang di luar dugaan, yaitu krisis besar di Nepal yang membuat pertandingan harus dipindahkan. Mari kita tarik sedikit ke belakang. Sejarah menunjukkan bahwa sepak bola Asia memang tidak jarang diwarnai oleh faktor eksternal seperti konflik politik, krisis keamanan, hingga bencana alam. AFC sebagai penyelenggara seringkali harus mengambil keputusan sulit demi kelanjutan kompetisi. Kasus Nepal Malaysia ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana sepak bola tidak pernah bisa lepas sepenuhnya dari konteks sosial dan politik suatu negara. Namun di balik itu, selalu ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini Malaysia. Jadi sahabat cek fakta, kabar bahwa Malaysia bisa mendapat durian runtuh dari situasi ini tentu menjadi pembahasan hangat di kawasan Asia Tenggara. Harimau Malay yang sebelumnya diprediksi harus berjuang keras di babak kualifikasi, kini justru punya peluang untuk mengamankan tiket lebih cepat dari perkiraan. Pertanyaannya, apakah Malaysia mampu benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, ataukah justru akan terlena dengan keuntungan yang mereka dapatkan?
Semua masih harus dibuktikan di lapangan. Yang jelas, seluruh mata kini tertuju pada keputusan resmi AFC dalam beberapa waktu ke depan. Apakah benar pertandingan Nepal melawan Malaysia akan dipindahkan ke Malaysia? Jika iya, maka itu akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan Harimau Malaya menuju Piala Asia ke 2027. Para pendukung tentu berharap kabar baik segera datang, sementara skuad timnas bisa bersiap dengan matang untuk menyambut kesempatan emas ini. Dan di sisi lain, kita tentu juga berharap agar situasi di Nepal bisa segera membaik. Sepak bola seharusnya menjadi ajang pemersatu, bukan malah terhambat oleh konflik dan kerusuhan. Semoga masyarakat Nepal bisa kembali menemukan kedamaian dan tim nasional mereka bisa kembali bermain di rumah sendiri dengan penuh kebanggaan. Namun untuk saat ini, realita yang ada memang menguntungkan Malaysia dan itu harus mereka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Demikianlah sahabat Cek Fakta, pembahasan panjang kita kali ini mengenai kabar durian runtuh yang didapat Malaysia akibat krisis di Nepal dalam kualifikasi Piala Asia ke 2027. Sebuah cerita yang penuh ironi, di satu sisi tragedi kemanusiaan, namun di sisi lain membawa keuntungan besar bagi sepak bola Malaysia. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan ceritanya dalam waktu dekat. Apakah Malaysia benar-benar bisa meraih tiket lebih cepat? Atau ada kejutan lain yang menanti? Semua akan terjawab di lapangan hijau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola dan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan tetap jaga kesehatan.